Teman-teman kecil, selamat datang kembali di Dongeng Ibu, tempat kita mendengarkan cerita-cerita seru yang penuh makna dan kebaikan. Ibu harap kalian semua sehat dan ceria ya. Nah, cerita kali ini akan mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, yaitu tidak semua keberhasilan datang dari kecepatan. Loh, terkadang kesabaran dan ketekunan justru yang membawa kita pada kemenangan. Dongeng Ibu kali ini akan bercerita tentang seekor rubah yang sangat cepat dan seekor kura-kura yang tak pernah menyerah. Wah, kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor rubah bernama Riko. Riko ini terkenal di seluruh hutan karena kecepatannya yang luar biasa. Ia bisa berlari mengelilingi hutan tanpa merasa lelah sama sekali. Setiap pagi, ia akan berlari secepat kilat, melompati semak-semik, dan menyeberangi sungai dengan lincah. Semua hewan di hutan kagum dengan kemampuannya. Namun, sayangnya, Riko punya satu sifat yang kurang baik. Ia sangat suka menyombongkan diri. Setiap kali bertemu hewan lain, ia selalu berkata dengan angkuh, "Lihat aku. Aku yang paling cepat di hutan ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Suatu hari yang cerah, saat Riko sedang berlari-lari santai, ia bertemu dengan seekor kura-kura bernama Timo. Timo sedang berjalan sangat pelan di tepi jalan setapak. Tapi, meski jalannya lambat, Timo selalu tersenyum ramah kepada siapapun yang ia temui dan tidak pernah mengeluh. Melihat Timo yang berjalan dengan susah payah, Riko tidak bisa menahan tawanya. "Haha, Timo, Timo, dengan langkahmu yang selambat siput itu, kapan kamu akan sampai ke tujuanmu?" Ejek Riko sambil berputar-putar di depan Timo. Timo tidak marah mendengar ejekan Riko. Ia hanya menatap Riko dengan tenang dan berkata pelan, "Aku memang lambat, Riko. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak pernah berhenti." Mendengar jawaban Timo yang tenang, Riko justru merasa semakin tertantang. "Oh ya, kalau begitu, ayo kita buktikan. Aku tantang kamu lomba lari sampai ke ujung danau sana," kata Riko dengan sombong. Timo berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Kabar tentang lomba lari antara si cepat Riko dan si lambat Timo pun menyebar ke seluruh hutan. Semua hewan, mulai dari kelinci, tupai, hingga beruang, berkumpul di garis start untuk menonton pertandingan yang tidak biasa ini. Mereka semua penasaran. Bagaimana mungkin kura-kura bisa menang melawan rubah? Saat lomba dimulai, Riko langsung melesat seperti anak panah. "Dah, Timo, sampai jumpa di garis finish," teriaknya sambil tertawa. Dalam sekejap, Riko sudah meninggalkan Timo jauh di belakang. Timo hanya terlihat seperti titik kecil dari kejauhan. Merasa sudah pasti akan menang, Riko mulai berpikir untuk sedikit bersantai. Timo masih jauh sekali. Aku istirahat sebentar di bawah pohon rindang ini, gumamnya. Riko pun berbaring di bawah pohon yang sejuk, menikmati angin sepoi-sepoi. Lama-kelamaan, matanya terasa berat dan ia pun tertidur pulas. Sementara itu, Timo terus berjalan tanpa henti. Pelan, satu langkah, lalu langkah berikutnya. Ia tidak berhenti. Meskipun kakinya terasa lelah dan matahari bersinar terik, ia hanya fokus pada tujuannya, yaitu garis finish di ujung danau. Tanpa disadari Riko yang sedang asyik bermimpi, Timo terus merayap maju, melewati pohon tempat Riko tertidur. Pelan tapi pasti, Timo terus mendekat ke garis akhir. Ketika Riko akhirnya terbangun karena suara sorakan para hewan, ia terkejut bukan main. Ia melihat Timo sudah hampir sampai di garis finish. Riko langsung panik dan berlari sekuat tenaga. Tapi, semuanya sudah terlambat. Tepat saat Riko mendekat, Timo telah menyentuh garis finish lebih dulu. Semua hewan di hutan bersorak gembira dan bertepuk tangan untuk Timo. Mereka mengangkat Timo dan merayakan kemenangannya. Riko hanya bisa berdiri dengan kepala tertunduk malu. Ia sadar
bahwa kesombongannya telah membuatnya lalai dan meremehkan orang lain. Sejak hari itu, Riko berubah menjadi rubah yang lebih rendah hati. Ia belajar pelajaran yang sangat berharga. Kesombongan bisa membuat kita lengah, dan ketekunanlah yang akan membawa kita pada hasil yang baik. Tidak masalah seberapa pelan kita melangkah, selama kita tidak pernah menyerah dan terus berusaha, kita pasti akan sampai ke tujuan. Nah, teman-teman kecil, seru sekali ya ceritanya. Ingat pesan dari Timo ya, yang penting bukan seberapa cepat kita, tapi seberapa tekun kita berusaha. Jangan lupa untuk terus mendengarkan dongeng ibu, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang menanti. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ya, dadah!